Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ariani Puspitaningrum. Saya nomor absen 6, saya dari kelas 12 ayat 2. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran merancang tahapan praproduksi. Sebagai berikut ini, saya akan menjelaskan apa arti praproduksi. Di sini praproduksi. Tahap praproduksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap ini biasanya berjalan sangat lama, bahkan terkadang sampai menyita sumber daya waktu 75% dari keseluruhan produksi. Tahap praproduksi terdiri dari beberapa langkah, antara lain. Yang pertama yaitu proses pra-production atau praproduksi. Praproduksi merupakan sebuah proses tahap awal dalam membuat produk multimedia, berupa pengumpulan semua data dan elemen yang berkaitan dengan produksi. Jika dalam produksi sebuah film, proses praproduksi adalah proses penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi atau shooting film atau video, dari mulai pengaturan budget, pemulihan sutradara, aktor, kameramen, kru, lokasi, peralatan, kostum atau wardrobe, dan lain-lain. Proses ini meliputi antara lain yaitu yang pertama, penentuan konsep atau ide, concept definition. Concept definition yaitu menentukan konsep atau ide merupakan realisasi dari pemikiran dasar dan gagasan awal yang bertujuan untuk menuangkan ke dalam audiovisual berupa ide awal, tema yang akan diangkat. Pada tahap ini ditentukan sasaran judul, target audience, gaya yang ingin ditampilkan, keinginan dari pasar, perkiraan kebutuhan biaya, dan rencana kerja. Yang kedua atau B, desain atau design. Desain merupakan proses pengumpulan data dan fakta yang relevan berupa image, audio, video, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan konsep atau ide perancangan produksi yang akan dilakukan. Pada langkah ini ditentukan bentuk isi cerita yang ingin ditampilkan, informasi seperti yang akan digunakan, gambar yang akan ditampilkan baik berupa video, animasi, maupun image. Yang ketiga atau C, perencanaan produksi atau production plan. Perencanaan produksi merupakan tahap pembuat konsep kerja terhadap apa yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan perencanaan produksi, langkah-langkah yang dilakukan adalah pembuatan storyboard, content outline, perincian anggaran produksi, jadwal kerja, kebutuhan peralatan, pembentukan anggota tim yang akan bekerja, melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. E. Membentuk tim atau tim assemble. Membentuk tim yaitu melalui pembentukan anggota tim melalui seleksi yang sesuai dengan keutuhan produksi, dan diharapkan setiap anggota tim dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Adapun kebutuhan tim antara lain ada 5, yaitu yang pertama desainer, yang kedua produser, yang ketiga desainer teknik, yang keempat art director, yang kelima audio producer. F. Membuat rancangan desain atau building prototype, yaitu membuat rancangan desain merupakan sebuah tahap bentuk dasar rancangan atau desain telah dapat diperlihatkan untuk dilakukan tes dan ditentukan layak atau tidak untuk diproduksi. Keputusan ini diambil oleh pimpinan produksi. Selanjutnya, proyek ini harus dapat dibuktikan keasliannya dengan dibuat hak cipta. Tujuannya ialah agar produksi mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan produk tersebut baru dan tidak meniru atau menggunakan hak cipta orang lain. G. Penyempurnaan atau clear right. Penyempurnaan atau clear right adalah sebuah proses evaluasi dari beberapa tahap sebelumnya. Ketika masuk pada bagian ini, semua tahap yang dilakukan sebelumnya harus sesuai atau benar-benar jelas. Dengan melalui kontrol dan koreksi pada tiap-tiap bagian, diharapkan setelah tahap ini tidak ada lagi kesalahan atau kekurangan yang terjadi lagi.
H. Penandatanganan kontrak dan pembiayaan atau clean stick off and funding atau penandatanganan kontrak dan pembiayaan merupakan tahap terakhir dari praproduksi. Pada tahap ini dilakukan penandatanganan kontrak kerja dan pembayaran biaya sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya proyek ini siap untuk diproduksi. Yang kedua adalah produksi atau production. Tahap produksi merupakan tahap implementasi praproduksi di mana semua anggota tim mengembang multimedia bekerja. Secara umum tahap produksi multimedia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konten. Konten adalah objek-objek yang terdapat pada aplikasi yang sedang dikembangkan. Selanjutnya yang kedua, pemrosesan isi, yaitu yang isinya ada processing, editing, assembly, formatting, dan compression. Yang ketiga atau C, pengintegrasian isi dan software, yaitu produk ini harus memudahkan pengguna untuk mengakses atau menggunakannya, serta software yang digunakan harus update. Yang keempat atau D, merevisi isi dan software, yaitu menetapkan desain akhir atau produk yang terbaik, biasanya hasil dari umpan balik atau dari tester yang berkesinambungan dengan modifikasi yang diimplementasikan pada seluruh proses produksi. Yang terakhir, yang kelima atau E, membangun atau membuat versi alpha, yaitu ditetapkan fungsionalitas, kelengkapan implementasi utama, mengintegrasikan semua modul dalam satu kesatuan. Yang terakhir adalah pasca produksi. Pasca produksi itu adalah tahap penyelesaian produksi multimedia menjadi hasil akhir. Tahap pasca produksi atau post production diterapkan terutama pada bidang multimedia atau broadcasting, program television, video atau audio recording, fotografi, dan animasi. Setelah aplikasi beta diuji dan direvisi, itu memasuki tahap pengemasan. Produk akhir bisa dibakar ke CD atau ROM atau dipublikasikan di internet sebagai sebuah konten web. Pertama adalah evaluasi. Evaluasi terakhir dilakukan setelah mendapat umpan balik dari beta testing. Yang kedua, B, merevisi. Revisi pada pasca produksi berarti melakukan penyesuaian akhir pada produk berdasarkan hasil evaluasi sebelum produk di launching. Yang ketiga, yang terakhir, C, meluncurkan produksi jadi, yaitu produksi disebarkan pada pengguna atau diserahkan kepada klien. Sekian dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf.